Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eniwati, NPM 175-160-115. Saya di sini akan membahas tentang analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba, dan dapat membuat perusahaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang, ataupun utang-utang yang telah jatuh tempo. Analisis kebangkrutan juga sering disebut dengan likuiditas perusahaan atau penutupan perusahaan ataupun insolvibilitasi. Biasanya, kebangkrutan dalam suatu perusahaan terjadi karena kondisi keuangan yang telah menurun atau laba ataupun pendapatannya menurun. Dengan demikian, kondisi kesulitan keuangan sejak dini diharapkan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi suatu kondisi yang mengarah pada kebangkrutannya. Oleh karena itu, perusahaan harus sedini mungkin melakukan berbagai analisis, terutama analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan. Jenis-jenis kegagalan kebangkrutan ada dua. Yang pertama, kegagalan ekonomi. Yang kedua, kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi adalah perusahaan yang kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutupi biaya sendiri. Ini berarti tingkat laba lebih kecil dari modal atau tingkat nilai sekarang dari arus kas lebih kecil dari kewajiban atau utang. Yang kedua, kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan dibagi atau dibedakan menjadi dua, dasar arus kas dan dasar saham. Yang pertama, insolvensi teknis, dan yang kedua, insolvensi likuiditas. 1. Insolvensi teknis merupakan perusahaan dapat dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, walaupun total aktiva tetap melebihi total utang, atau terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam ketentuan hutangnya, seperti rasio aktiva lancar terhadap utang lancar yang telah ditetapkan, atau rasio kekayaan bersih terhadap total aktiva yang disyaratkan. Yang kedua, insolvensi likuiditasi merupakan suatu proses yang berakhir pada pembubaran perusahaan sebagai suatu perusahaan. Likuiditasi lebih menekankan pada aspek status yuridis perusahaan sebagai suatu badan hukum dengan segala hak-hak dan kewajiban. Likuiditasi atau pembubaran perusahaan senantiasa berakibat penutupan usaha, akan tetapi likuiditasi tidak selalu berarti perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan ataupun bangkrut. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan ada dua macam, yaitu pertama, faktor eksternal perusahaan, dan yang kedua, faktor internal perusahaan. Yang pertama, faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal perusahaan, kesulitan dalam kegagalan yang mungkin dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan kadang-kadang terjadi di luar jangkauan manajemen perusahaan. Berbagai faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Persaingan bisnis yang ketat. 2. Berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan. Yang kedua, turunnya harga jual terus-menerus setiap tahunnya ataupun setiap bulannya. Yang keempat, kecelakaan atau bencana alam yang menimpa perusahaan. Yang kedua, faktor internal perusahaan.
Faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan dapat dicegah melalui berbagai tindakan dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor internal ini biasanya merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau hasil dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa lalu yang diambil oleh atasan ataupun pimpinan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan antara lain terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur ataupun pelanggan. Yang kedua, manajemen yang tidak efisien. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan. Selanjutnya adalah manfaat informasi kebangkrutan. Informasi tentang kondisi kebangkrutan itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi perusahaan ataupun kalangan-kalangan yang bersangkutan. Menurut Hanafi, tahun 2000, informasi kondisi ataupun prediksi kebangkrutan dapat bermanfaat untuk yang pertama investor. Adanya informasi prediksi kebangkrutan dapat memberikan masukan dalam menanamkan modal mereka, apakah para investor akan menanamkan modal mereka atau menghentikan penanaman modal di perusahaan tersebut. Untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kebangkrutan tersebut di kemudian hari. Yang kedua, bagi pemerintah informasi ini dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan perpajakan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang menyangkut dengan pemerintah dan juga berhubungan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi atas kelangsungan suatu perusahaan, dapat merumuskan pendapatan perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, manajemen informasi kebangkrutan digunakan untuk melakukan langkah-langkah preventif sehingga manajemen dapat mengambil keputusan guna menghindari biaya kebangkrutan atau dapat meminimalisir biaya kebangkrutan. Yang selanjutnya, pemberian pinjaman informasi akan adanya kebangkrutan yang dihadapi perusahaan, nasabahnya, dan calon nasabah. Sangat diperlukan untuk menentukan status apakah pinjaman harus diberikan, negosiasi pembayaran kembali pinjaman perlu dibuat ulang, dan kebijakan lain sehubung dengan pemberian pinjaman tersebut. Selanjutnya adalah metode analisis kebangkrutan. Metode analisis kebangkrutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode Zewski, dan yang kedua, metode Altman-Giscard. Yang pertama yang kita bahas adalah metode Zewski. Metode Zewski menjelaskan bahwa the financial distress model asset in the study and the WESML atau Whitehead exogenous simple maximum likelihood atau technically. Apabila diterjemahkan secara bebas, model prediksi kebangkrutan digunakan dalam penelitian Zewski dan teknik WESML merupakan salah satu regresi logik yang dijadikan daftar untuk memilih sampel penelitian. Regresi logik adalah suatu metode analisis statistik yang menggambarkan tentang hubungan antara variabel dependen yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih variabel dependen. Dengan menggunakan metode tersebut, Zewski menghasilkan rumus sebagai berikut. X di mana nilai X skor Zewski. X1 ROA, laba bersih atau total aset. X2 leverage, total hutang atau total aset.
3. Liquidity atau aset lancar ataupun hutang lancar. Yang kedua, metode Altman-G-score. Metode Altman-G-score mengemukakan bahwa the final discriminant foundation is as follow, yang diartikan secara bebas fungsi diskriminan adalah sebagai berikut. Dengan rumus G di mana nilai G-score Altman X1 working capital atau aset lancar, X2 retained earning atau total aset, yang X3 EBIT atau total aset, yang X4 market value of equity atau book value. Jadi dari kedua analisis kebangkrutan itu yang paling sering digunakan adalah metode analisis Altman-G-score karena salah satu dari 3 metode prediksi kebangkrutan. Metode prediksi kebangkrutan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Altman-G-score yang telah dilengkapi titik cut off untuk menentukan klarifikasi kebangkrutan tersebut. Altman menggunakan 5 rasio keuangan yang diperuntukkan bagi perusahaan go publik, yaitu pertama, modal kerja terhadap total aktiva, laba ditahan terhadap total aktiva, EBIT terhadap total aktiva, nilai pasar, ekuitas terhadap total hutang, dan penjualan terhadap total aktiva. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.